Hai semua, pejuang TIU CPNS, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat berjuang, tetap semangat belajarnya ya. Di video kali ini, Fantrix mau berbagi bagaimana strategi yang efektif untuk menembus passing grade. Nah, menyangkut durasi di video ini, yang kita fokuskan adalah bagian TIU-nya. Untuk bagian yang lain itu bisa meniru juga, tapi kita fokus membahas bagaimana menembus passing grade untuk di bagian TIU. Seperti kita ketahui, jumlah soal untuk bagian TIU ini ada 35 nomor, dan tiap nomor benar itu diberi skor 5, nomor salah itu kosong, jadi tidak ada minusnya. Artinya apa? Untuk passing grade 80, ini masih sangat mudah, masih di bawah 50%. 80 itu untuk 5 poin satu nomor, kita hanya butuh menjawab benar 16 nomor. Bayangkan, 16 nomor dari 35 nomor itu tidak sampai setengahnya. Sebelumnya kita bahas dulu, kenapa harus tembus passing grade? Kenapa kita harus melewati passing grade ini? Nah, si passing grade ini kan sebenarnya syarat untuk lolos ke seleksi tahap berikutnya. Jadi, kalau nilai kita di bawah passing grade, ya otomatis kita tidak lanjut. Nah, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, sebenarnya strategi kita yang termudah adalah kejar dulu saja passing grade-nya. Kalau ternyata bisa lebih, ya itu bonus. Berarti menaikkan peringkat kita di urutan saat pengumumannya nanti. Nah, dari 35 nomor soal TIU, Fantrix mengkategorikan, mengelompokkan mereka itu ke dalam 7 kelompok. Di mana tiap kelompok ini rata-rata ada 5 nomor soal. Nah, untuk 7 kelompok ini sebenarnya target kita menguasai 4 kelompok saja, 4 jenis. Karena dari 4 ini dikali 5 sudah 20 nomor kita kuasai. 20 nomor ini, anggap saja tiap kelompok kita keliru 1 nomor. Kalau keliru atau salah 1 nomor, kita sudah benar 16, syarat minimal passing grade-nya terpenuhi. Di video ini nanti akan dibahas strategi menjawab benar tiap-tiap kelompok soal tadi. Jadi, kalian bisa memilih kira-kira kelompok mana yang masih sanggup dikuasai. Kalau memang tidak bisa semua, langsung saja, ini dia. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, bagi yang belum, supaya video ini berkembang. Ini dia kelompok soal jenis pertama kita, kategori pertama kita, mengenai deret angka. Sebenarnya sih, lebih tepatnya ini disebut barisan angka ya, karena dia bilangan-bilangan yang dipisah oleh tanda koma. Jenis deret angka ini termasuk bagian yang harus dikuasai, karena bisa dikuasai ini tinggal dipelajari, tidak banyak hafalannya, kita hanya perlu terbiasa supaya cepat dan mudah menemukan polanya. Ini kan tujuannya hanya menemukan pola. Trik mudah menguasainya begini, Fantrix sudah mengelompokkan jenis soal ini hanya 2 jenis, yaitu yang angkanya berderet banyak dan yang angkanya berderet sedikit. Yang berderet banyak itu di contoh soal nomor 1, yang cuma sedikit itu contoh soal nomor 2. Kita bahas, kalau yang berderet sedikit kayak contoh soal nomor 2, itu berarti hanya 1 pola, tinggal memikirkan rumus apa dia. Nah, yang nomor 1, karena ada banyak bilangan di sana, itu sebenarnya susunan dari beberapa kelompok. Umumnya sih hanya 2 kelompok ya untuk TIU CPNS. Jadi, ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Kita lihat di soal itu yang paling menarik untuk diperhatikan, angka 6 misalnya. Itu berderet ada 4 angka 6, tapi diselang-seling, jadi dia disisipkan. Di paling kiri sebelum angka 6 itu ada angka 5. Jadi kalau melihat polanya sebenarnya, ini tadinya disisipkan angka 5, kemudian disisipkan angka 6, nanti selanjutnya disisipkan angka 7. Jadi titik-titik yang paling kanan itu sudah jelas sekali tuh, angka 7. Kalau angka 6, tidak ada di pilihan. Jadi yang paling pas adalah dia angka 7. Nah, jawaban kita sementara C atau E. Sisanya buang. Buang dari pikiran supaya tidak mempengaruhi jawaban kita nanti.
Kemudian perhatikan kelompok kedua, barisan bilangan 7, 9, 11, dan 13. Dia tambah-tambah 2 ya. Berarti selanjutnya 15. Sudah mudah sekali ya. Kita sudah menemukan jawabannya, yakni pilihan jawaban C. Lanjut ke contoh kedua. 3, 5, 9, 17. Ini sudah pasti satu rumus aja ini. Kenapa? Karena hanya 4 bilangan, kita diharuskan menemukan polanya, pola selanjutnya. Jadi tidak mungkin ini berkelompok. Nah, di sini sebenarnya Vantrix dengan jeli bisa melihat ini rumusnya dikali 2 kurang 1. 3 kali 2 6 kurang 1 jadi 5. 5 kali 2 10 kurang 1 jadi 9. 9 kali 2 18 dikurang 1 jadi 17. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tidak jeli atau tidak dapat rumusnya? Masih ada jalan keluar lain. Periksa selisihnya. Jadi 3 ke 5 itu selisih 2, 5 ke 9 itu selisih 4, 9 ke 17 dia selisih berapa itu? 8 ya. Jadi pola selisihnya itu sudah jelas, 2, 4, 8. Berarti 2 kali 2 4, kali 2 8, nanti 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, berarti berikutnya adalah 17 ditambah 16. Sama dengan 33 ya. Sementara kita punya jawaban A atau B. Tinggal menentukan selanjutnya. Nah, tadi sudah selisih 16. Kalau dikali 2 itu 32. Berarti 32 kita tambahkan dengan 33. Kita dapatkan hasil 65. Jadi, deretannya adalah 33. Selanjutnya 65. Pilihan jawaban B. Nah, mudah sekali ya. Ini pokoknya kelompok soal yang mudah. Jadi ini harus dikuasai nih. Ini dia tipe soal jenis kedua. Tipe soal seperti ini juga yang masih bisa dikuasai, masih bisa dapat poin benar untuk 5 nomor soal seperti ini. Memang kesulitannya adalah kalau kita tidak hafal istilah-istilah ya. Tapi itu masih bisa diatasi karena biasanya pilihan lainnya itu bisa dibuang. Jadi kalau kita tidak menemukan pasangan yang tepat, yang kita tahu, kita buanglah pasangan yang pasti salah. Itu salah satu triknya. Trik keduanya, intinya ada pada si titik 2. Si titik 2 ini kita harus pikirkan, dia menjadi kata hubung apa. Misalnya, cabe titik 2 pedas, itu si titik 2 itu menggantikan kata rasanya. Jadi cabai rasanya pedas. Seperti itu misalnya ya. Kita lihat contoh nomor 1 misalnya. Ponsel dengan Android itu masih nyambung, tapi motor dengan vitamin kan tidak nyambung. Jadi kita tinggal buang pilihan A. Begitu juga pilihan B. Motor dengan sistem itu tidak nyambung, jadi itu sudah langsung dibuang. Nah, jadi seandainya kita tidak menemukan jawabannya di sini, dengan membuang pilihan, sebenarnya nanti tinggal tersisa pilihan D sebagai jawaban. Jadi ponsel, pakai ponsel 4G, si motornya motor injeksi. Begitu ya, mudah sekali kan? Next, kita lihat contoh yang kedua. Di sini kita mainkan peran titik 2-nya. Misalnya pilihan A, radang dahak. Radang jadinya berdahak. Bau jadinya berkeringat. Nah, itu kan nggak cocok ya pasangannya ya. Jadi kita buang pilihan A. Kita cocokkan hubungannya dengan memberi kata penghubung di titik 2. Jadi kalau kita perhatikan yang paling cocok di sini adalah pilihan D. Batuk menghasilkan dahak, gerah menghasilkan keringat. Seperti itu kira-kira. Jadi ini mudah ya. Ini harus dikuasai ini. Next, kita lanjut ke kelompok soal berikutnya. Kelompok soal jenis ketiga. Ini jenis soal logika ini. Ini juga masih jenis soal yang pasti bisa dikuasai. Tinggal sedikit butuh kejelian aja. Jadi 5 nomor soal jenis seperti ini nanti tidak boleh salah ini. Harus dapat, kalaupun tidak teliti ya masih boleh salah 1, dapat 4 ya. Tadi kita masih terpenuhi syaratnya. Contoh soal nomor 1 misalnya. Di kalimat pertama ada kata lulusan SMA, di kalimat kedua juga ada kata lulusan SMA. Jadi tidak mungkin lagi kata lulusan SMA itu menjadi kesimpulan.
Jadi di bagian pilihan jawaban, yang ada kata lulusan SMA sudah harus kita buang, tidak mungkin jadi jawaban. Jadi tema jawabannya nanti adalah mahasiswa dan sepak bola. Kemudian di atas ada kata semua, di bawah ada kata beberapa. Nah, beberapa dan semua, kalau semua menjadi jawaban, maka ada yang tidak tapi ikut. Jadi harusnya yang menjadi jawaban adalah beberapa. Jadi yang ada kata semua ini harus kita buang. Yang ada kata tidak ada pun kita harus buang. Karena sebenarnya ada, cuma beberapa. Jadi jawaban yang benar itu nanti yang ada kata beberapa. Dan dipadu dengan sepak bola, lalu mahasiswa. Jadi yang paling tepat ketemu jawaban pilihan C ya. Beberapa mahasiswa suka sepak bola. Mudah sekali kan? Jangan sampai ketinggalan bagian yang ini, harus bisa dibabat semua ini. Kita lihat contoh soal yang kedua. Katanya semua anak usia di bawah 7 tahun itu adalah anak TK. Dan si Mimi di kalimat kedua itu berusia 2 tahun. Nah, yang sering membuat kita salah menjawab soal ini adalah ketika kalimat pada soal ini kita banding-bandingkan dengan realitas yang ada di sekitar kita. Padahal tidak boleh begitu. Fokuslah pada kalimat yang ada pada soal. Jadi tidak usah pikirkan di sekitar kita ini ada kok yang 2 tahun belum TK, ada kok yang 1 tahun belum TK. Tidak usah pikirkan begitu. Tapi fokuslah pada kalimat yang ada di soal ini. Ketika dia bilang anak usia di bawah 7 tahun adalah anak TK, jadi mau 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun itu harusnya ya anak TK juga. Jadi jawaban yang tepat pilihan B ya. Mimi adalah anak TK. Pilihan A tidak salah kalimatnya, tapi tidak berkolerasi di soal ya. Jadi itu pengacaunya nanti. Mungkin akan terpikir ini kan benar juga. Nah, tadi saya ingatkan, fokuslah pada kalimat yang ada di soal. Jangan pikirkan dengan keadaan di sekitar yang tidak ada hubungannya dengan soal. Semudah itu ya. Kita masuk ke kategori soal jenis yang keempat. Ini soal paling berbahaya, butuh penalaran tinggi dan kesabaran membaca soal ini. Dari hampir semua yang saya bimbing, yang mendapatkan tes seperti ini, seperti persiapan ke seleksi CPNS, persiapan tes ke PTN, maupun kedinasan, karena dapat juga ini soal seperti ini di bagian TPS-nya. Ini biasanya mereka lewatkan karena ini bagian tersulit. Ya, ditembak-tembak aja. Padahal ini ada trik mudahnya, jadi setelah tahu nanti trik mudahnya, semoga bagian yang ini tidak terlewatkan lagi ya. Inti soal ini sebenarnya mengurutkan. Jadi diberikan narasi. Nah, dari narasi itu lalu kita tarik kesimpulan urutan dari terkecil ke besar atau terbesar ke kecil. Jadi karena dia mengurutkan, maka trik mudahnya adalah kita terjemahkan mereka ke dalam angka-angka. Begini triknya. Katanya di sini Edi selesai mengerjakan soal lebih cepat dibanding Kayla. Nah, berikan saja angkanya. Berarti Kayla lebih lambat. Anggaplah Kayla mengerjakan soal itu selama 50 menit misalnya. Kasih angka 50 di Kayla. Edi lebih cepat, kasih angka 40. Jadi sebaiknya memang kita kasih angka besar yang selisihnya jauh, karena kita tidak tahu nama-nama yang lain itu di atas, di bawah, atau di tengah-tengahnya, ya kan? Selanjutnya, Emil selesai tidak lebih cepat dari Winda. Tidak ada hubungan dengan Edi dan Kayla, jadi tahan dulu. Lanjut, Amel selesai lebih lambat dibanding Kayla. Nah, Amel lebih lambat, jadi anggap saja Amel mengerjakannya dalam 60 menit. Jadi kita beri angka 60 pada Amel. Nah, Winda Emil belum berhubungan dengan mereka. Jadi sementara kita berikan tanda 1 Romawi dan 2 Romawi dulu untuk Winda dan Emil. Karena Winda lebih cepat dari Emil. Kemudian kita masuk ke soal nomor satunya. Di soal nomor 1 dikatakan, Winda lebih lambat dari Kayla, dan Amel tidak lebih cepat dari Emil. Nah, Amel Emil. Di sana Amel sudah ada tadi, kita kasih angka 60. Lalu dia bilang, Amel tidak lebih cepat dari Emil. Jadi si Emil kita kasih aja dulu angka di bawahnya Amel, jadi 58 misalnya. Tulis 58. Karena Winda lebih cepat dari Emil, Winda kita tulis 55. Dari sini kita sudah bisa jelas melihat urutannya ya, dari kecil ke besarnya. Nah, pertanyaannya yang selesai pada urutan keempat, tinggal kita urutkan. Edi yang pertama, yang kedua Kayla, yang ketiga itu Winda, nah yang keempat Emil. Jadi sudah ketemu jawabannya Emil, pilihan D. Kita lanjut ke soal nomor 2-nya. Kita tulis ulang lagi tadi angka-angka yang dari narasi ya. Edi itu 40, Kayla 50, Amel 60,
Winda Emil kita kasih 1 Romawi, 2 Romawi. Lalu kita perhatikan pertanyaan soalnya. Katanya, Edi tidak lebih cepat dibanding Emil. Nah, tadi Edi 40. Tidak lebih cepat dari Emil, berarti Emil lebih cepat. Kita tulis saja Emil 30. Karena Winda lebih cepat dari Emil, nah di Winda kita tulis saja 20. Dari sini kita sudah bisa lihat urutannya. Ditanya yang paling lambat, berarti yang angkanya paling besar. Ternyata yang paling lambat itu adalah Amel. Tadi di angka 60 ya, 60 menit lamanya dia bekerja. Jadi yang pilihan jawaban E. Mudah sekali kan bagian ini ya? Nah, ke depan bagian ini mungkin dikerjakan di paling terakhir, tapi jangan ditinggalkan. Karena ini mudah kok, dan kita bisa menemukan jawaban pastinya. Kita masuk ke kategori soal jenis kelima. Matematika sederhana. Soal jenis seperti ini sudah sangat banyak dibahas channel YouTube Fantrix. Kalian bisa lihat nanti. Bahkan sudah lebih dari 100 nomor soal yang dibahas pakai trik super cepat. Kurang dari 10 detik per nomornya. Kalian bisa buka kembali nanti itu. Sementara kita ambil 2 contoh nomor dulu di sini. Yang menggunakan trik taksiran nilai di contoh nomor 1 dan trik menghafal rumus di nomor 2. Untuk nomor 1, kalau ada penjumlahan, ada perkalian, yang lebih dahulu dikerjakan itu perkalian, lalu kita pakai trik taksiran nilai. 2/7, 1/7 itu 0, kecil ya, dekat ke 0. Jadi bulatkan ke bawah saja itu, menjadi angka 2. 1 13/15. 13/15 itu kan besar ya. Itu mendekati 1, jadi bulatkan dia ke angka 2. Maka yang perkaliannya itu, kita anggap saja dulu 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian ditambah dengan 1 4/5. 4/5 kan dekat 5/5, dekat 1 ya. Jadi 1 4/5 kita bulatkan saja ke 2, tapi dia tidak sampai 2. Jadi 4 ditambah tidak sampai 2, berarti ini tidak sampai 6. Nah, kita cek pilihan jawaban yang hampir 6, yang dekat 6. Ternyata ada ya, yaitu pilihan jawaban C, 5,8. Mudah sekali kan? Contoh lainnya yang seperti ini banyak sekali di channel ini. Nanti kalian bisa lihat lagi ya. Dan pelajari triknya. Karena triknya macam-macam. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2-nya. Trik menghafal rumus mudah. Jadi, tipe soal yang sering keluar dan rumusnya mudah dihafal, sebaiknya dihafal saja untuk mempercepat dan mempermudah kita kerja. Seperti soal ini misalnya, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai tambah N. Itu rumusnya N dikali N tambah 1 per 2. Nah, jadi kalau dia sampai angka 19, berarti N-nya 19. Jadi 19 dikali 20, lalu bagi 2. 20 bagi 2 kan 10, berarti tinggal 19 kasih 0, 1. Jadi 190. Ada ya jawabannya. 190 itu pilihan jawaban D. Mudah sekali kan? Kategori soal jenis kelima ini atau matematika sederhana ini memang materinya terlalu banyak. Jadi ini juga kendala. Jadi anggaplah minimal, anggaplah setidaknya kalau kita kewalahan di sini, targetkan 2 nomor saja. Tidak apa-apa. Tapi kalau sudah belajar banyak dari channel ini, kebetulan soal seperti ini ada banyak, mungkin targetnya bisa ditambah lagi nanti. Lagi pula sebenarnya materinya materi-materi SD, jadi matematika sederhana yang masih bisa dikerjakan dengan cara-cara anak SD. Jadi targetnya sebenarnya masih bisa ditingkatkan untuk ini. Tapi target minimal itu pun sebenarnya sudah bonus nanti untuk menaikkan urutan peringkat. Kita bisa bahas itu nanti di akhir setelah menyelesaikan semua kategori jenis soal yang ada di sini. Masuk ke kategori jenis soal ke-6. Ini juga sama, matematika sederhana tapi dalam bentuk soal cerita ya. Jadi kalimatnya ada panjang sekali. Kita harus baca dulu. Nah, kita pahami ceritanya, lalu kita jawab pertanyaan yang diberikan. Itu aja bedanya dengan kategori jenis yang kelima. Nah, untuk jenis soal seperti ini juga sudah banyak di channel Fantrix.
dan dijawab juga dengan trik cepat dan trik yang mudah dipahami. Kalian bisa lihat nanti, bisa cek nanti. Kita bahas dulu dua contoh yang ini. Nah, di soal ini dikatakan Tommy adiknya Tino, Tisa kakaknya Tommy, dan kalau kita lihat selisih-selisihnya itu, berarti kita bisa simpulkan Tommy paling kecil, kemudian Tino, lalu Tisa. Jadi kita tulis saja dulu, Tommy, Tino, Tisa. Jadi trik mudahnya, sementara kita kasih saja dulu umur yang paling kecil itu 0. Jadi Tommy kita anggap dulu 0 tahun, Tino berarti 3 tahun karena mereka 3 tahun selisihnya, Tisa berarti 7 tahun karena dia selisih 7 dari Tommy ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan 0, 3, 7. Lalu katanya Tino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23. Tadi si Tino kita kasih usianya 3 ya. Dia merayakan ulang tahun yang ke-23. Jadi kenyataannya atau sebenarnya saat ini si Tino itu 23. Berarti 3 ditambah 20. Nah artinya semua tambah 20. Yang 0 tambah 20, 3 tambah 20, yang 7 juga tambah 20. Jadi kalau kita tambahkan, kita masuk ke pertanyaannya yang ditanya Tisa ya. Nah, Tisa tadi kan 7 ya, setelah kita tambah 20 menjadi 27 tahun. Tapi pertanyaannya jangan terjebak ya, untung tidak ada di pilihannya. Pertanyaannya adalah usia Tisa 10 tahun yang akan datang. Berarti 27 ditambah 10. Jawabannya 37 tahun, pilihan D. Mudah sekali kan? Itu dia triknya. Trik-trik yang seperti itu tuh banyak sekali di channel ini, kalian bisa lihat lagi nanti ya. Lanjut ke contoh soal kedua. Ini katanya Caca, dia online marketing lepas ini. Gajinya mingguan, Rp250.000. Tapi ada tambahan komisi, 15% dari jumlah penjualan di atas 2 juta rupiah dalam seminggu. Jadi artinya kalau dia berhasil menjual 2 juta ke atas per minggu, nah dari total penjualannya itu dikali 15% lah komisi untuk dia. Lalu katanya minggu depan Caca mau penghasilannya itu 850.000. Tadi kan gaji tetapnya 250 ya. Kalau 850 berarti selisihnya 600.000. Nah, artinya dia mau dapat 600.000 dari komisi. Dia harus jual berapa? Penjualannya harus berapa? Ini mudah sekali. 600.000. Angka 6-nya saja pikirkan. Tidak usah pikirkan angka 0. Lalu 6 dengan 15. 15% tadi kan. Nah, 15 dikali berapa supaya si angka 6 itu muncul? Jadi 60 misalnya. 15 kali berapa sama dengan 60? 15 kali 4 ya. Jadi sudah jelas penjualannya harus 4 juta rupiah supaya dia dapat komisi sebanyak 600.000 rupiah. Jadi ditambah gajinya yang 250 menjadi 850.000 rupiah. Mudah sekali kan? Jadi jawabannya yang A, 4 juta rupiah. Semudah itu ya. Nah itu dia tadi untuk kategori soal jenis ke-6 ini. Jadi hanya butuh kesabaran membaca soalnya. Tapi perhitungannya sebenarnya sangat singkat. Perhitungannya sangat mudah. Ini juga bagian dari matematika sederhana. Hanya kalimatnya yang panjang. Jadi sabar dibaca, banyak latihan. Buka lagi di channel ini ada banyak contoh soal yang bentuknya seperti ini. Kategori soal yang ke-7. Ini mengenai gambar ya. Nah, kategori soal yang ke-7 ini, yang seperti ini juga termasuk soal yang mudah, yang tidak banyak menghafal, satu jenis saja yang harus dipahami, yaitu memahami bentuk gambarnya. Jadi, ini bagian yang termasuk harus dikuasai, bagian yang harus dikuasai untuk tembus passing grade-nya. Ini juga ada trik mudahnya ya, untuk mendapatkan jawaban yang tepat dan tidak lama. Langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Katanya gambar mana yang berbeda di kelima gambar itu? Berarti ada 4 gambar yang sesuai. Sebenarnya itu gambar yang sama, tapi ada satu gambar yang bukan gambar yang sama. Nah, kalau sudah melihat pertanyaannya dan melihat gambarnya, di situ kan dia bentuk lingkaran. Semua juga lingkaran di situ. Jadi lingkarannya tidak perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi panah. Di situ panahnya semua menuju keluar. Nah, panah ini nanti menjadi perhatian sedikit
tapi ciri khasnya belum ketemu ini. Oh, ada di situ kotak kecil 2. Nah, kotak kecil itu 2 kan berlawanan. Kalau satu ke arah atas, yang satu lagi ke arah bawah. Jadi di atas garis, di bawah garis. Nah, kotak kecil itu saja jadi patokan. Trik mudahnya berarti ini gambar kita putar saja. Kalau dia kita putar, seharusnya bentuknya tidak berubah. Jadi kita mulai saja dari si A. Kalau dia kita putar jadi seperti B, ada yang berbeda nggak? Oh, itu langsung kelihatan. Ternyata si ciri khas kotak kecil itu beda. Jadi pasti jawabannya salah satu dari antara A dan B ini. Trik selanjutnya, karena si B itu hanya diputar sedikit supaya jadi E, kita bandingkan saja B dengan E. Kalau si B kita putar sedikit supaya berbentuk seperti si E, kotak kecilnya sama nggak? Ternyata sama ya. Nah, kalau sudah sama berarti B dengan E itu sudah pasti bagian yang sama. Jadi jawaban yang berbeda itu adalah si A. Jadi ini jawabannya pilihan yang A ya. Mudah sekali kan? Contoh soal kedua misalnya. Nah, di sini ada banyak ciri khas dari gambarnya. Kita fokus satu-satu saja dulu, misalnya arsirnya. Kalau kita perhatikan pola di soal itu, pertama diarsir, kemudian tidak diarsir, jadi dia putih, kemudian diarsir lagi, berarti selanjutnya harus yang putih, tidak diarsir. Jadi, sementara kita punya jawaban B, C, D. Yang A dengan E buang dari pikiran, itu bukan jawaban. Yang kedua, kita perhatikan seginya, bangunnya ya. Segi 4 itu jadi segi 5, berarti bertambah 1. Segi 4 jadi segi 5. Nah, kalau segi 3 berarti bertambah 1 jadi segi 4. Jadi pilihan jawaban yang segi 4, kebetulan hanya 1 ini. Di antara B, C, D, hanya 1 yaitu C. Jadi ini jawabannya yang C. Nah, untuk memastikan bisa juga kita perhatikan lagi, kita cocokkan lagi ciri yang lainnya, yaitu banyak bintang di dalam bangunnya itu. Di dalam bidang itu kan ada bintang-bintang ya. Pada gambar belah ketupat yang paling kiri itu ada 7 bintang. Selanjutnya pada gambar segi 5 itu 6 bintang, berarti berkurang bintangnya 1. Jadi, di segitiga ini kita tinggal lihat berapa bintang dia. Ternyata dia ada 6 bintang, maka pada gambar selanjutnya seharusnya berkurang 1, jadi ada 5 bintang. Cocok ya yang jawaban C. Mudah sekali ya. Jadi untuk kategori soal bagian yang seperti ini, yang gambar-gambar seperti ini, karena ini mudah, ini tidak boleh salah ya. Ini kita harus jawab benar semua. Ini bagian untuk mengumpulkan target lolos passing grade. Itu dia tadi, kita sudah bahas strategi tembus passing grade TIU yang dibagi dalam 7 kelompok jenis soal, dan sudah dibahas juga contoh-contohnya, bagaimana trik mudahnya, bagaimana trik cepatnya. Nah, sekarang kita coba perhitungan berapa nomor atau jenis yang mana yang kita harus kerjakan untuk menembus passing grade TIU. Dari pembahasan tadi, seharusnya kelompok soal jenis pertama, kedua, ketiga, dan ketujuh ini bisa jadi pegangan untuk passing grade-nya. Jadi pegangan untuk passing grade-nya. Jadi kalau tiap kelompok jenis soal ini 5 nomor, berarti ini sudah 20 nomor. Lalu, anggaplah di tiap jenis kelompok ini kita ada yang keliru, ada yang tidak paham, ada yang salah hitung, atau sama sekali tidak mengerti misalnya. Misalnya untuk yang jenis kedua kita tidak paham itu kata-katanya, artinya apa. Jadi rata-rata tiap jenis ini salah 1, masih tersisa 16 nomor benar. Nah, passing grade itu kan hanya butuh 16 nomor benar untuk masuk ke seleksi tahap berikutnya. Lalu untuk kelompok soal jenis keempat, kelima, dan keenam misalnya, karena kita misalnya kewalahan di sana, anggaplah cuma dapat 2 nomor. 2 dikali 3 itu sudah 6. Jadi 6 nomor itu sudah 6 nomor bonus bagi kita. Dan lagi pula di soal jenis yang kelima itu hanya matematika sederhana. Yang keenam juga sebenarnya matematika sederhana tapi diisi dengan cerita. Jadi bedanya kelima dan keenam ini hanya masalah waktu. Yang kelima baca soal langsung bekerja.
Yang keenam ini baca soal masih memahami. Jadi masalah waktu saja sebenarnya. Jadi seharusnya masih lebih dari 6 nomor. Jadi minimal pencapaian kita itu 6 nomor di atas passing grade. Minimal pencapaian. Artinya apa? Menembus passing grade ini sebenarnya mudah sekali kalau kita bekerja pakai strategi, pakai trik. Jadi setelah ini mulailah dipikirkan di kelompok soal jenis yang mana yang kalian kuasai, perdalam di sana, lalu pasang target berapa nomor, itu dia supaya strategi tercapai dan tembus passing grade. Semangat terus, jangan lupa like dan subscribe channel ini bagi yang belum, supaya channel ini berkembang dan kalian juga update dengan video-video edukasi terbaru selanjutnya. Karena channel ini masih rutin posting video-video edukasi. Semangat, semoga terbantu.